Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 16 Juli 2023. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang menyelenggarakan wisuda ke-98. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpam Serang melakukan kunjungan ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Universitas Pamulang meresmikan pembukaan Lab Store. Yayasan Sasmita Jaya dan Universitas Pamulang melantik strata ketua program studi baru. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, Universitas Pamulang mengadakan kegiatan wisuda ke-98 pada 9 Juli 2023 untuk program Magister, Sarjana, dan Diploma dengan jumlah peserta 991 wisudawan yang dilaksanakan di Auditorium Darsono lantai 8 Gedung A Kampus 2 Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Dengan tema pertumbuhan dan kesejahteraan untuk semua, acara dimulai dengan sangat hikmat dari awal jajaran Senat memasuki ruangan hingga wisuda ke-98 dibuka oleh Rektor Universitas Pamulang. Wakil Rektor 1 Dr. Ubaid Al-Faruq menyampaikan laporan terkait wisuda ke-98 yang kemudian dilanjutkan oleh Wakil Rektor 2 Dr. Subarto, pemanggilan wisudawan terbaik, dan pemberian penghargaan berupa piagam sebagai wisudawan terbaik oleh Rektor Universitas Pamulang Dr. E. Nurzaman. Pada wisuda ke-98 ini, Universitas Pamulang sudah menerapkan kembali secara normal terkait posisi tempat duduk dengan jumlah wisudawan hampir mencapai 1.000 wisudawan. Para pimpinan Yayasan Sasmita Jaya seperti pembina, ketua, bendahara, dan pengawas turut hadir dalam kegiatan wisuda ke-98. Dan tidak lupa juga pada kesempatan yang berbahagia ini dihadiri oleh Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Dr. M. Samsuri, SPD MPIPU. Acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Pranoto, SEMM, dan sambutan kedua dilakukan oleh Ketua LL Dikti Wilayah 4, Dr. M. Samsuri, SPD MPIPU. Ketua Yayasan Sasmita Jaya juga selalu menginformasikan kepada semua yang hadir, baik itu wisudawan dan juga para orang tua untuk dapat menyebarkan informasi bahwa di Universitas Pamulang adalah universitas dengan biaya termurah tetapi fasilitas dan kualitas setaraf nasional. Dengan mengingatkan bahwa Universitas Pamulang sudah melebarkan sayapnya dengan membuat Unpam PSDKU atau sebutan Unpam Serang yang lokasinya ada di Kota Serang, Banten. Serta menginformasikan bahwa Kampus 3 Universitas Pamulang yang ada di Witana Harja juga sedang melakukan pembangunan besar-besaran untuk meningkatkan fasilitas bagi mahasiswanya. Dan sebagai hiburan wisuda ke-98 ini, Gita Sasmita Paduan Suara di bawah naungan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Pamulang juga menampilkan penampilannya menyanyikan lagu Rekayasa Cinta ciptaan Kamelia Malik yang diaransemen ulang Kak Kenar Pradipto. Yang kaya adat budaya tak lagi terjaga. Tidak begitu dan Tio Sadewo melaporkan untuk Kalau cinta. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpam Serang melakukan kunjungan ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI yang terletak di Senayan, Jakarta Selatan. Kegiatan yang dilakukan pada Senin 10 Juli 2023 ini berlangsung dari pagi hari tepatnya pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga siang hari.
Dengan didampingi oleh dosen pengampu dan juga pendamping menggunakan dress code atau seragam pakaian formal dan jas alma mater, para mahasiswa ini juga menjadi perwakilan wajah mahasiswa Unpam Serang yang hadir ke sana. Program edukasi parlemen ini dikemas dalam konsep edutainment atau education plus entertainment, sehingga rangkaian kegiatan yang ada dibuat semenarik mungkin dan melibatkan partisipasi peserta dalam proses pembelajaran. Kegiatan diskusi, observasi, dan simulasi dilaksanakan untuk menjadikan peserta sebagai subjek pembelajaran. Secara umum, rangkaian kegiatan meliputi diskusi dan simulasi yang dilaksanakan di ruang Abdul Muiz atau Operation Room dan dilanjutkan dengan observasi, yaitu mengunjungi Museum DPR RI dan ruang sidang Paripurna 1 di Komplek Gedung Nusantara atau Gedung Kubah Hijau yang dipandu oleh Pamong Budaya Sekretariat Jenderal DPR RI. Bukan hanya mendapatkan e-sertifikat, mahasiswa pastinya akan mendapatkan ilmu dan pengalaman yang berharga, serta bayangan atau gambaran nyata terkait suasana di dalam gedung DPR RI, karena bisa saja di masa depan, mahasiswa Universitas Pamulang yang menjabat sebagai bagian dari pemerintah dan duduk di kursi DPR RI. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang pada 6 Juli 2023 baru saja meresmikan Lab Store yang dikepalai oleh Program Studi Manajemen Universitas Pamulang yang bertempat di Kampus 1 atau Pusat di Jalan Surya Kencana nomor 1 Pamulang, Tangerang Selatan. Grand opening ini dihadiri langsung oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya dan jajaran Rektor hingga Wakil Rektor Universitas Pamulang beserta Kaprodi, Ketua Lembaga, dan mahasiswa. Inti pada kegiatan Grand Opening ini adalah menginformasi bahwa Universitas Pamulang kali ini membuka dan bekerja sama dengan salah satu retail terbesar di Indonesia dalam membuat minimarket tersebut yang dinamakan Lab Store. Karena hal ini bukan hanya mencari profit, tetapi juga mengedepankan pendidikan yang akan diterima oleh mahasiswanya karena pelayanan, pembukuan, dan promosi akan dilakukan oleh mahasiswa. Bahkan, banyak produk-produk mahasiswa yang bisa masuk ke dalam Lab Store untuk diperjualbelikan. Dr. Ali Madinsyah, SEMM, Kaprodi Manajemen S1 Universitas Pamulang, yang juga menjabat sebagai Direktur Lab Store ini menyampaikan laporannya bahwa semua karyawan di Lab Store ini adalah mahasiswa, yang mana kegiatan tersebut dapat direkognisi dalam nilai-nilai mata kuliah terkait. Direktur Lab Store juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya baik dari yayasan dan juga Universitas Pamulang yang telah merealisasikan rencana prodi manajemen dalam membuat Lab Store. Setelah laporan, berikutnya adalah sambutan-sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, Dr. Endang Ruhian, SEMM CSRA CMA, lalu Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Pranoto, SEMM, dan yang terakhir, Rektor Universitas Pamulang, Dr. E. Nurzaman. Semua pembicara mengucapkan terima kasih dan berharap Lab Store selalu menampilkan perencanaan dan strategi baru yang menarik dalam mendatangkan pengunjung dan profit. Setelah semua sambutan selesai, acara berikutnya adalah simbolis Grand Opening, yaitu gunting pita yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya bersama Rektor Universitas Pamulang dan pemotongan nasi tumpeng oleh Sekretaris Yayasan Sasmita Jaya kepada Direktur Lab Store. Setelah acara simbolis selesai, para jajaran dipersilakan untuk masuk dan berbelanja di Lab Store Universitas Pamulang. Alhamdulillah Lab Store pada hari ini diresmikan oleh Mas Yayasan dan Pak Rektor, dan harapannya Lab Store ini bisa bermanfaat untuk semua para mahasiswa dalam rangka untuk mewujudkan cita-citanya menjadi entrepreneurship. Dan ini sebuah fasilitas untuk para mahasiswa dalam rangka pengembangan kewirausahaan yang terintegrasi dengan akademik. Ya, sukses semua, mudah-mudahan para mahasiswa kita menjadi entrepreneur semuanya. Amin. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV.
Yayasan Sasmita Jaya dan Universitas Pamulang melantik strata ketua program studi baru. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Yayasan Sasmita Jaya dan Universitas Pamulang mengadakan pelantikan pejabat baru dalam kepengurusan Universitas Pamulang pada strata ketua program studi baru pada Sabtu 8 Juli 2023 bertempat di ruang serbaguna lantai 8 Gedung A Kampus 2 Universitas Pamulang. Kegiatan berlangsung dari pagi hari yang dipandu oleh Lisda Fitriana Masito SPD MPD dan Guru SE sebagai pembawa acara. Kegiatan pelantikan pejabat baru ini dihadiri lengkap oleh Rektor dari Wakil Rektor 1 hingga 4 Universitas Pamulang dan Ketua Yayasan Sasmita Jaya serta Bendahara Sasmita Jaya. Pelantikan program studi baru di Universitas Pamulang diantaranya program studi Ilmu Komunikasi S1, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1, dan program studi Pendidikan Jasmani S1. Maka Universitas Pamulang harus melantik dosen-dosen yang berkompeten untuk menjadi ketua program studi, atau yang dipilih adalah Katri Anggraini SOS MIKOM sebagai ketua program studi Ilmu Komunikasi S1, Heri Indra Gunawan SPD MPD sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1, dan Rahmat Gunawan SPD MPT sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani S1. Pelantikan dan penyerahan SK dilakukan langsung oleh Rektor Universitas Pamulang, Dr. E. Nurzaman, dan juga disaksikan oleh Wakil Rektor pada saat penandatanganan SK dari masing-masing program studi. Ketua Yayasan dan Rektor juga mengingatkan kepada para pejabat yang baru saja dilantik agar terus mengemban dan menjalankan nilai-nilai pendidikan yang ada di Universitas Pamulang dengan keikhlasan untuk negara Indonesia sebagaimana moto Yayasan Sasmita Jaya, yaitu berbagi untuk negeri. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang pada bulan Juli 2023 telah meluncurkan 3 program studi baru menuju semester baru yang akan dimulai pada bulan September 2023. Yang tentunya memang banyak diminati bukan hanya masyarakat Pamulang dan Tangerang Selatan, tetapi juga masyarakat Indonesia. 3 program studi baru tersebut adalah program studi Ilmu Komunikasi S1 atau Ilkom, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 atau PGSD, dan program studi Pendidikan Jasmani S1 atau Penjas. Seperti yang diketahui, mahasiswa Universitas Pamulang
banyak yang datang dari berbagai daerah, baik itu Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua. Kabar gembira ini tentunya akan disambut baik oleh mahasiswa yang ingin mengenyam pendidikannya di Universitas Pamulang, tentunya dengan hal-hal yang sama dengan prodi lainnya untuk masalah administrasi, bebas uang gedung, bebas biaya pendaftaran, dan SPP dapat diangsur sebesar Rp200.000 per angsuran. Dengan berbagai fasilitas mewah, tentunya hal ini akan menjadi daya tarik utama bagi Universitas Pamulang bahwa Ketua Yayasan Sasmita Jaya pada wisuda ke-98 mendeklarasikan bahwa jumlah mahasiswa Universitas Pamulang saat ini melebihi 80.000 mahasiswa dan dosen atau tenaga pengajarnya berjumlah lebih dari 2.000. Dan itu menempatkan Universitas Pamulang sebagai universitas dengan jumlah mahasiswa dan dosen terbanyak di Indonesia. Lulusan dari 3 program studi baru ini juga menjadi daya tarik bagi mahasiswa baru yang ingin mendaftar. Pendaftaran masih dibuka hingga 8 Agustus 2023. Bagi yang berminat bisa langsung datang ke gedung pendaftaran Universitas Pamulang yang berada di Kampus 1 di Jalan Surya Kencana Pamulang dan Kampus 2 yang berada di Jalan Raya Puspitek, Victor untuk mendapatkan dan mengisi formulir atau kunjungi website pmb.unpam.ac.id. Ajak teman, kerabat, saudara, atau sebarkan informasi ini kepada siapapun yang memang berniat meningkatkan taraf hidupnya, dimulai dari jenjang pendidikan. Kami tunggu di Universitas Pamulang. Tia Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang mengadakan Seminar Nasional Keagamaan. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
lagi bersama saya dalam Info Kampus. Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang mengadakan Seminar Nasional Keagamaan dengan tema Hukum dan HAM dalam Perspektif Agama. Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu 1 Juli 2023 atau 12 Zulhijjah 1444 Hijriah yang berlangsung di ruang telekonferensi Gedung C Kampus 2 Universitas Pamulang. Tingginya peminat pada acara tersebut membuat kegiatan dilakukan dengan hybrid melalui tatap muka yang berlangsung di ruang telekonferensi dan room Zoom meeting dengan peserta lebih dari 3.000, bahkan disiarkan secara live streaming YouTube. Dengan menghadirkan para guru besar atau profesor dari universitas lain sebagai pembicara, kegiatan ini berjalan dengan antusias yang tinggi dari mahasiswa yang hadir. Profesor Dr. Haji Ahmad Tolabi Karli, SAG, SH, MH, MA, yang juga Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Guru Besar Hukum Islam UIN Syahid Jakarta hadir sebagai pembicara. Dan Profesor Dr. Oksidalva Yanto, SH, MH, yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pamulang juga datang sebagai pembicara utama. Ketua Yayasan Sasmita Jaya Dr. Pranoto SEMM sangat mengapresiasi antusias mahasiswa dan panitia dalam menggelar kegiatan ini. Suasana kondusif juga tercipta pada ruang telekonferensi. Ketua LKK Dr. Kiai Haji Sofyan Hadi Musa menyampaikan laporan kegiatan dan berterima kasih kepada para guru besar yang sudah mau hadir dan mau berbagi knowledge-nya kepada mahasiswa Universitas Pamulang. Karena dengan contoh para guru besar ini akan memotivasi mahasiswa untuk terus giat untuk lulus di waktu yang tepat. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi pada Minggu tanggal 25 Juni 2023 mengadakan kegiatan webinar dengan tema menumbuhkan tingkat kesadaran mahasiswa terhadap lingkungan hidup. Kegiatan pada hari Minggu ini bisa dikatakan sebagai minggu produktif daripada kita hanya bermalas-malasan di hari libur karena berlangsung secara online atau dari aplikasi Zoom Meeting. Dengan HTM sebesar Rp5.000, mahasiswa sudah banyak sekali mendapatkan keuntungan, diantaranya e-sertifikat, door prize, dan ilmu yang bermanfaat dengan arahan serta motivasi. Dari pembicara yang paham sekali dengan lingkungan hidup khususnya di Tangerang Selatan. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Bapak Dr. Saiful Anwar, SPD, SE, MPD, menyempatkan untuk menyapa para mahasiswanya pada tatap maya dan memberikan sedikit sambutan kepada mereka. Sekaligus pembina Himpunan Pendidikan Ekonomi, Bapak Heri Indra Gunawan, SPD, MPD, juga hadir di ruang maya tersebut untuk terus memantau dan memberikan arahan kepada mahasiswa Universitas Pamulang, khususnya program studi pendidikan ekonomi. Acara utama kegiatan ini adalah diskusi terkait menumbuhkan tingkat kesadaran mahasiswa terhadap lingkungan hidup yang menghadirkan pembicara Oji Restanto AMD selaku Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan yang dimoderatori oleh salah satu mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi, Afifah Hana Salsabila. Pada kesempatannya, Oji Restanto AMD juga sedikit menceritakan bagaimana kondisi dan permasalahan sampah yang terjadi di Tangerang Selatan serta upaya penanganannya. Karena pada intinya, kegiatan menjaga lingkungan bukan hanya sekedar tugas pemerintah daerah atau pusat, tetapi adalah kesadaran dari masing-masing individu untuk selalu mengutamakan membuang sampah pada tempatnya. Lalu, jika naik satu tahap lagi, memilah sampah berdasarkan jenisnya, dan naik satu level lagi adalah mendaur ulang sampah yang bisa didaur ulang. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi mengadakan webinar mengenai kesadaran lingkungan hidup tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Unpam mengajar pada mata kuliah kalkulus 2 dengan materi aturan dasar integral. Salam Ruang Mahasiswa. Saksikan program Rumah Ruang Mahasiswa di SJTV. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di SJTV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus. Peserta pertukaran mahasiswa Merdeka Universitas Pamulang menggelar Semarak Budaya. Saksikan selalu Info Kampus di SJTV, berbagi untuk negeri.